Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Phoebe Srayu Anita, berikut informasi selengkapnya. Perkembangan zaman yang semakin maju tak jarang mempengaruhi budaya yang ada di Indonesia. Guna membangkitkan budaya khususnya literasi di Kota Waringin Timur, digelar Festival Bulan Bahasa dan Sastra dengan menyasar kalangan remaja sebagai aset sastra Indonesia. Festival dalam rangka memperingati Bulan Bahasa dan Sastra di bulan Oktober merupakan kegiatan ketiga yang digelar Komite Sastra Dewan Kesenian dan Budaya Daerah Kota Waringin Timur. Festival yang berlangsung selama 1 minggu sejak tanggal 21 hingga 27 Oktober ini diisi dengan berbagai pagelaran karya serta perlombaan, seperti tari kontemporer, monolog, pantomim, musikalisasi puisi, diskusi karya, serta workshop teater dan orasi budaya. Kegiatan yang dilaksanakan di Gedung Komite Nasional Pemuda Indonesia setempat ini dilakukan dengan menyasar kalangan pelajar. Terdapat sebanyak 160 pelajar lebih dari 49 sekolah yang terlibat sebagai peserta lomba. Sebagai pelaku sastra yang juga panitia dalam kegiatan tersebut, Cak Ivan Tangge menilai pesatnya perkembangan zaman di era digitalisasi seperti sekarang kerap membuat remaja mengalami krisis identitas karena cenderung mempelajari budaya asing. Melalui festival sebagai ruang untuk berkreativitas ini, diharapkan dapat membangkitkan budaya literasi para remaja khususnya pelajar, sebab mereka merupakan aset sastra di Indonesia khususnya Kota Waringin Timur yang perlu terus dijaga. Sebenarnya pesan yang paling mendalam dalam kegiatan kali ini itu bahwa ya seperti tahun-tahun sebelumnya kita sedang resah karena Sampit sedang kehilangan ruang, banyak kehilangan ruang kreativitas, ruang irama, ruang berkarya, ruang kritis, dan apalagi ya, ruang-ruang yang strategis lain. Makanya kita sedang mempersiapkan bahwa sebenarnya krisis yang dihadapi oleh kita adalah krisis identitas sebenarnya, di mana efek dari jahatnya era digitalisasi seperti itu. Kami berpikir pelajar itu di lingkungan sekolah itu adalah tempat regenerasi yang sangat jelas dan tidak akan terhenti kecuali sekolah itu sudah ditutup. Karena itulah sebagai kami menopangkan gerakan-gerakan literasi melalui sastra ini, kami menyusup di sekolah-sekolah, mendirikan beberapa bengkel-bengkel sastra, bengkel penulisan karya seperti itu. Melalui kegiatan ini pula, para pelaku seni berharap Kota Waringin Timur bisa memiliki gedung kesenian yang dapat digunakan kapan saja untuk berkesenian. Harapan ini sebenarnya merupakan harapan lama yang hingga saat ini belum juga terwujud. Mashud Badarudin, Hayat TV. Ratusan remaja dari sejumlah sekolah di Kabupaten Kota Waringin Timur ikuti kemah Brigade Masjid. Kegiatan yang dilaksanakan selama 2 hari ini diselenggarakan oleh Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur. Kemah Brigade Masjid dilaksanakan di kawasan Islamic Center Sampit mulai tanggal 21 hingga 22 Oktober. Kegiatan ini diikuti oleh 212 peserta yang merupakan pelajar dari sejumlah SMA, SMK, dan madrasah, serta Ikatan Remaja Masjid di Kota Waringin Timur. Kemah Brigade Masjid merupakan agenda rutin BKPRMI Kota Waringin Timur yang dilaksanakan dalam 2 tahun sekali. Peserta kemah Brigade Masjid jumlahnya jauh lebih banyak dari 2 tahun sebelumnya yang hanya berjumlah 100 orang.
Kemah Brigade Masjid diisi dengan berbagai kegiatan, mulai dari lomba-lomba seperti lomba azan, yel-yel kelompok peserta, kerapian tenda, hingga lomba outbound. Selain itu juga ada materi tentang fardu kifayah serta materi dari TNI dan Polri serta bahaya narkoba. Peserta mengaku senang mengikuti kemah Brigade Masjid. Selain menambah teman dan meningkatkan silaturahmi, juga dapat menambah wawasan dan pengetahuan serta pengalaman. Kegiatan hari ini tuh bagi sekolah kami kayak mengundang kayak minat bakat kami juga, dan untuk perjuangan kesini tuh tadi malam kayak wah support banget sama teman-teman kesini, dari mulai bangun tenda dari tadi pagi sampai sekarang. Sejauh ini persiapannya kami cuma 2 hari sih, dari hari Kamis sama hari Jumat, soalnya itu kami taunya mendadak juga, tapi karena kami pengen nunjukin kalau kami adalah pemuda cinta masjid, jadi kami seberusaha mungkin untuk mengikuti kegiatan hari ini dan besok. Sebelumnya pernah mengikuti kegiatan ini? Ini pertama kalinya, the first time. Berarti pengalaman pertama ini, Mbak? Ya, pengalaman pertama. BKPRMI Kota Waringin Timur sengaja menjadikan kemah Brigade Masjid sebagai program rutin. Tujuannya adalah untuk mendekatkan remaja dengan masjid di lingkungan masing-masing. Melalui kegiatan ini diharapkan masjid menjadi tempat berhadapan umat muslim. Tidak hanya sebagai tempat untuk sholat dan ibadah, masjid juga dapat menjadi pusat kegiatan positif bagi para remaja. Setiap kita mengadakan kegiatan kemah Brigade Masjid, DPD BKPRMI selalu mengadakan lomba-lomba untuk peserta kemah untuk memberikan hiburan bagi mereka, sekaligus motivasi bagi mereka untuk bersaing, berlomba secara sportif. Selain lomba juga kita isi dengan materi. Ya, materinya juga yang sangat menyentuh ke masyarakat seperti penyelenggaraan fardu kifayah, penyelenggaraan jenazah. Kemudian ada juga materi dari Dandim, kemudian dari kepolisian dan dari unsur narkoba, sehingga anak-anak yang menjadi objek daripada pendidikan ini betul-betul kita sentuh dari segala bidang, baik jasmaninya maupun kerohaniannya. Harapan kami kenapa mengadakan kemah Brigade Masjid, pertama ingin mendekatkan, mengakrabkan seluruh remaja masjid dengan masjidnya. Ya, kita sebagaimana harapan Pak Bupati bahwa kita jadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam, bukan hanya untuk tempat sholat, tapi seluruh kegiatan-kegiatan remaja di sini kita pusatkan, kalau bisa kita pusatkan di masjid. Kemah Brigade Masjid oleh BKPRMI akan terus dilaksanakan di tahun-tahun mendatang, dengan harapan kegiatan bisa lebih meriah apalagi jumlah peserta kemah terus bertambah. Mashud Badarudin, Hayat TV. Melalui kemah Brigade Masjid yang digelar Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia Kabupaten Kota Waringin Timur, diharapkan kepada para peserta yang merupakan kalangan generasi muda bisa mencintai masjid dan menegakkan ibadah di dalam masjid. Bersamaan sehingga beliau tidak dapat hadir ke sini. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur yang diwakili Asisten 3 Setda Kotim M. Saleh membuka kegiatan kemah Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia di Islamic Center, Jalan Sudirman, kilometer 3 Sampit, Sabtu 21 Oktober 2023. Menurut Saleh, Brigade Masjid yang dibentuk diharapkan bisa terus berperan sebagai pelopor pergerakan pada masjid-masjid di Kotim. Ia juga berharap masjid menjadi pusat peradaban, bukan hanya untuk kegiatan ibadah saja, namun kegiatan sosial di masyarakat bisa difokuskan di sana. Saat ini di masjid masih sedikit orang yang melaksanakan ibadah sholat berjamaah dan perlu terus ditingkatkan akhlak untuk tergerak hati agar bisa memakmurkan masjid. Dengan memiliki akhlak yang baik dan taat agama, sehingga otomatis seseorang bisa akan gemar ke masjid. Melalui kemah Brigade Masjid yang digelar Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur, diharapkan kepada para peserta yang merupakan kalangan generasi muda bisa mencintai masjid dan menegakkan ibadah di dalam masjid. Harapan dari pemerintah daerah melalui BKPRMI, kita berharap
agar dengan adanya Brigade Masjid ini anak-anak setangkat SLTA sederajat mengikuti pesertanya, mereka mencintai masjid, menyayangi masjid dan bahagia berada di masjid. Karena harapan pemerintah daerah, masjid dijadikan pusat peradaban, bukan hanya melaksanakan sholat, tapi kegiatan-kegiatan sosial yang ada di masyarakat juga pemerintah berharap difokuskan di masjid, sehingga dengan demikian anak-anak remaja bisa mencintai masjid dan bahagia di dalam masjid. Sementara itu, menurut Ketua BKPRMI Kotim Pahnai mengungkapkan, peserta kegiatan kemah Brigade Masjid tahun ini meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Alhamdulillah hari ini 212 peserta terdiri dari seluruh sekolah di wilayah tengah, selatan dan utara di Kotim, dari SMA, SMK, madrasah dan pondok pesantren termasuk Ikatan Remaja Masjid. Harapan kami kenapa mengadakan kemah Brigade Masjid, pertama ingin mendekatkan, mengakrabkan seluruh remaja masjid dengan masjidnya. Ya, kita sebagaimana harapan Pak Bupati bahwa kita jadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam, bukan hanya untuk tempat sholat, tapi seluruh kegiatan-kegiatan remaja di sini kita pusatkan, kalau bisa kita pusatkan di masjid. Termasuk mungkin ada kegiatan olahraga. Seperti dulu tahun kemarin kami sudah mengadakan lomba panahan untuk remaja masjid. Nah, itu salah satunya untuk mendekatkan remaja ke masjidnya. Nah, termasuk kegiatan-kegiatan lain. Kemah ini juga diisi dengan materi seperti penyelenggaraan fardu kifayah, narkoba, kemudian materi pembinaan jasmani dan rohani serta berbagai lomba lainnya. Nurmansa, Hayat TV. Sebagai bentuk sinergitas penurunan angka stunting, pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kotim dan Polres Kotim menggelar pelayanan keluarga berencana secara gratis bagi masyarakat Sabtu 21 Oktober pagi. Sejak pagi hari, puluhan ibu-ibu terlihat memenuhi salah satu stand pelayanan kesehatan DP3AP2KB Kotim saat digelarnya pelayanan keluarga berencana atau KB gratis bagi masyarakat. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Kota Waringin Timur, Imam Subekti, pelayanan keluarga berencana secara gratis ini merupakan sinergitas antara Polres Kotim dengan pemerintah daerah dalam upaya mencegah penurunan angka stunting di Kotim. Untuk itu, pencegahan stunting bisa dimulai dari tahap perencanaan kehamilan. Seperti yang diketahui, target penurunan stunting yang disepakati oleh pemerintah di tahun 2023, angka stunting harus turun hingga 14%. Sedangkan di Kabupaten Kota Waringin Timur, stunting masih di angka 22,7%. Adapun pelayanan yang diberikan meliputi pil KB, pil, IUD, suntik, serta pemasangan implan. Sedangkan antusias masyarakat yang mengikuti implan ada 21 orang, IUD 5 orang, suntik 46 orang, dan pil 80 orang. Kami dari DP3AP2KB Kabupaten Kota Waringin Timur beserta Polres Kabupaten Kota Waringin Timur melakukan kegiatan pelayanan keluarga berencana secara gratis kepada masyarakat di lingkungan Kabupaten Kota Waringin Timur, dan ini adalah salah satu upaya untuk mencegah angka penurunan stunting. Mudah-mudahan di tahun 2024 kita bisa turun ke angka 14%, dan sekarang kita posisi ada di 22,7%. Nah, kegiatan ini adalah salah satu upaya kerjasama pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur dengan Polres Kotim untuk memberikan pelayanan KB gratis, dan alhamdulillah pada hari ini ada 4 pelayanan KB, ada pil, ada IUD, ada implan, dan ada suntik. Dan alhamdulillah implan ada 51 orang, IUD ada 5 orang, suntik ada kurang lebih 46 orang, dan pil ada kurang lebih 80 orang. Dan alhamdulillah ini berjalan lancar, dan mudah-mudahan kita bersama bisa mensukseskan kegiatan pelayanan KB di Kabupaten Kota Waringin Timur.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pelaksanaan, oleh petugas dilakukan pendataan terlebih dahulu terkait pemeriksaan kondisi kesehatan, penimbangan berat badan, serta pemeriksaan tekanan darah. Tim Liputan, Hayat TV. Sekretaris Daerah Kabupaten Kota Waringin Timur Fazlur Rahman mengapresiasi bantuan alat dan mesin pertanian yang merupakan program aspirasi anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Purwanto, Jumat 20 Oktober 2023. Sekretaris Daerah Fazlur Rahman memuji kepedulian Bambang Purwanto terhadap petani di Kabupaten Kota Waringin Timur. Seraya menyampaikan terima kasih karena bantuan tersebut sangat bermanfaat bagi petani di wilayahnya. Fazlur Rahman menilai sosok Bambang Purwanto konsisten membantu petani di Kota Waringin Timur, dan ini tentunya bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan petani, tetapi juga untuk mendukung ketahanan pangan. Peningkatan sektor pertanian akan mewujudkan kemandirian dan mengurangi ketergantungan pangan dari daerah lain. Untuk itu, bantuan Alsintan tersebut harus dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk meningkatkan hasil pertanian. Terkait bantuan ini bukan hanya sekedar bantuan, melainkan investasi untuk menciptakan ketahanan pangan, mengurangi ketergantungan pada impor, dan meningkatkan daya saing produk pertanian dan pasar domestik maupun internasional. Di sisi lain, saudara-saudara sekalian, bantuan ini juga memerlukan peran serta aktif dan tanggung jawab para kelompok tani dan penerimanya. Saya mengajak saudara-saudara untuk pertama, memanfaatkan dengan baik, manfaatkan alat dan mesin pertanian dan bantuan lainnya dengan sebaik-baiknya. Pelajari cara penggunaannya dan pastikan peralatan tersebut dirawat dengan baik agar dapat memberikan hasil yang optimal. Sementara itu, menurut anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Purwanto, berharap melalui bantuan alat dan mesin ini, pertanian di Kota Waringin Timur semakin meningkat. Semuanya itu kami bantukan kepada masyarakat secara gratis, dan harapan kami petani-petani di Kalimantan Tengah, khususnya di Kotim hari ini, agar produktivitasnya meningkat. Kalau tadinya tidak pakai mesin, dengan adanya mesin, luasan lahan yang dikerjakan semakin luas, sehingga bisa meningkatkan ekonomi petani, otomatis ekonomi Kota Waringin Timur juga akan meningkat. Atas bantuan yang telah disalurkan ini, para petani dapat memanfaatkan dan merawat dengan baik Alsintan yang diberikan. Bantuan serupa melalui APBN akan terus diperjuangkan sehingga secara umum petani di Kalteng semakin sejahtera. Normansa, Hayat TV. Beralih ke berita dari Kota Waringin Barat, pemirsa, puluhan peserta dari sejumlah negara yang turut serta dalam ekspedisi kapal layar Sail to Indonesia 2023 singgah ke Kabupaten Kota Waringin Barat, di mana kedatangan mereka yang kesekian kali ini disambut oleh jajaran SKPD di Kabupaten Kota Waringin Barat. Nantinya selama beberapa hari ke depan, mereka akan mengunjungi sejumlah destinasi wisata yang ada di Kota Waringin Barat. Predikat sebagai pintu gerbang pariwisata di Kalimantan Tengah kiranya tidaklah berlebihan bagi Kabupaten Kota Waringin Barat.
Sebab kabupaten di wilayah barat Kalimantan Tengah ini memiliki keberagaman destinasi wisata. Selain Taman Nasional Tanjung Puting yang sudah menjadi rujukan para turis untuk berwisata di Kabupaten Kota Waringin Barat, juga terdapat banyak alternatif tempat wisata yang siap memanjakan wisatawan. Terbukti sudah menjadi agenda rutin. Kabupaten Kota Waringin Barat menjadi salah satu tempat yang disinggahi para wisatawan dalam ajang Wonderful Sail Indonesia. Sebelum puluhan yachter internasional berlayar di perairan Indonesia dan telah menyinggahi sejumlah destinasi wisata di Indonesia. Pada hari ini, rombongan Sail 2 Indonesia 2023 disambut dengan acara welcome ceremony yang digelar di Dermaga Wisata Tourism Information Center Kumai. Dalam kegiatan tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kamaludin yang mewakili PJ Bupati Kota Waringin Barat Budi Santosa menyampaikan bahwa seluruh masyarakat Kota Waringin Barat sangat terbuka menyambut para peserta rally kapal layar tersebut. Terlebih dalam kunjungannya di Kabupaten Kota Waringin Barat, para peserta juga bakal mengunjungi objek wisata Kabupaten Kota Waringin Barat yang keberadaannya telah diakui dunia, yaitu Taman Nasional Tanjung Puting. Selain itu di Kabupaten Kota Waringin Barat juga terdapat berbagai bangunan bersejarah masa Kesultanan di masa lalu. Di antaranya adalah Astana Al-Nursari, Istana Mangkubumi, dan Istana Kuning yang juga menjadi tempat tinggal Sultan dan keluarga. Harapannya kegiatan seperti ini bisa berlangsung secara berkelanjutan setiap tahun, karena ajang ini juga bisa menjadi sarana promosi bagi Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada acara welcome ceremony ini, para tamu peserta Sail 2 Indonesia 2023 disambut dengan berbagai suguhan tradisional. Selanjutnya, jajaran SOPD menggunakan kapal Basarnas meninjau kapal layar peserta Sail Indonesia yang sandar dan berlabuh di sepanjang perairan Kumai tersebut. Tim Liputan SBTV. Balai Karantina Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah dengan bekerja sama dengan anggota Komisi 4 Bambang Purwanto dan juga DPD Asosiasi Penggiat Anggur Indonesia Kabupaten Kota Waringin Barat menggelar bimbingan teknis budidaya anggur, di mana bimbingan kali ini diikuti ratusan peserta dari Kobar, Kotim, dan Sukamara. Pelatihan budidaya anggur ini bertempat di Kafe Anggur Jalan Ahmad Yani, Kilometer 2, Kelurahan Baru, Kecamatan Arut Selatan, Kabupaten Kota Waringin Barat. Dengan diikuti oleh 137 peserta, yang mana berasal dari 3 kabupaten, yakni Kabupaten Kota Waringin Barat, Kota Waringin Timur, dan juga Kabupaten Sukamara. BIMTEK ini sangat perlu dilakukan karena memberikan edukasi kepada warga dalam mengembangkan perkebunan tanaman atau buah anggur di pekarangan rumah. Warga dinilai perlu untuk mengetahui jika menanam anggur memiliki banyak manfaat, mengingat buah ini mengandung banyak vitamin, memiliki nilai ekonomi yang tinggi, bahkan mudah diolah. Koordinator Balai Karantina Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Danang Budi Yuliarso berharap dengan BIMTEK budidaya anggur ini, kedepannya nanti ada budidaya anggur oleh para peserta BIMTEK sehingga ada peningkatan produktivitas. Terima kasih. Harapan dari Balai Karantina Indonesia Provinsi Kalimantan dengan kegiatan bimbingan teknis budidaya anggur ini, kedepannya nanti ada budidaya anggur yang dilaksanakan oleh para peserta BIMTEK, sehingga nanti harapannya ada peningkatan produktivitas komoditas pertanian dalam bentuk anggur yang diharapkan juga nanti bisa menjadi potensi yang bisa lalu lintaskan atau barangkali bisa diekspor ke luar negeri. Tentunya ini sesuai dengan program yang ada di kami, bahwasanya
ada harapan untuk peningkatan komunitas ekspor gratias atau gerakan 3 kali lipat ekspor sesuai dengan arahan dari pusat. Jadi ini kegiatan BIMTEK ini kan juga memang sudah merupakan kegiatan rutin yang bekerja sama juga dengan Komisi 4. Harapannya dengan kegiatan ini juga dapat menginisiasi tentunya dengan dukungan dari Komisi 4 yang bergerak di bidang pertanian, nantinya juga bisa menggerakkan lintas sektor lainnya untuk mengadakan kegiatan yang serupa atau barangkali memberikan dukungan atau support baik itu anggaran maupun kegiatan lainnya untuk peningkatan produktivitas pertanian tersebut. Sementara itu, anggota Komisi 4 DPR RI Dapil Kalimantan Tengah, Bambang Purwanto mengatakan, dirinya melihat semangat dari pembudidaya anggur di Kota Waringin Barat, sehingga tertarik untuk memfasilitasi bimbingan teknis atau pelatihan budidaya anggur. Dirinya berharap budidaya anggur ini menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan. Maka dari itu, setelah selesai mengikuti BIMTEK dan jika serius dengan budidaya anggur ini dapat meningkatkan perekonomian. Saya melihat semangat dari pembudidaya ini, budidaya anggur ini, saya tertarik untuk memfasilitasi. Sebenarnya sudah BIMTEK yang kedua ini sebenarnya, hanya yang besar kali ini. Harapan saya ini menjadi alternatif masyarakat untuk mendapatkan hasil yang cukup menjanjikan sebenarnya. Makanya setelah di BIMTEK ini nanti kita bagi masing-masing satu bibit, sehingga untuk indukannya itu selanjutnya dengan budidaya anggur otomatis kalau memang serius ekonomi akan meningkat. Kemudian karena di Kementerian juga ada nanti akan saya sampaikan di Kementerian supaya ini mendapatkan perhatian khusus dari Kementerian, khususnya dari Dirjen Horti, karena peluang pasarnya cukup bagus. Dan ini kalau kita panen sendiri kan anggur segar ini tidak ada pengawetnya, otomatis lebih sehat. Dan saya mendorong ini juga bukan tanpa alasan, karena sudah ada beberapa teman yang berhasil dan sudah mulai panen. Sehingga kita kembangkan, mulai dikobar dulu, setelah kobar nanti baru sampai Selain itu, para pembudidaya anggur ini juga harus mendapatkan perhatian khusus dari pemerintah karena buah anggur ini memiliki peluang pasar yang sangat bagus. Muhammad Iksan, SBTV. Demikian pemirsa informasi dari Kota Waringin Barat tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibi Srayuanita mewakili jajaran yang bertugas. Mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.